Dia tuh semacam kayak bisa ngasih uang, bisa nyenengin gua, ngajak jalan, ngajak makan gitu loh. Sampai gue tuh dibeliin barang sama dia, sampai pokoknya tuh tiap bulan gue dikasih uang, udah kayak istrinya lah gitu loh. Hai, perkenalkan, nama gue Billy, umur gue sekarang 30 tahun, dan di sini gue mau ceritain kisah pengalaman pribadi gue di dunia pelangi, khususnya itu pahit, manis, dan sampai sekarang ini gue bakal ceritain semua di Hepot channel ini. Jadi awalnya tuh memang gue lahir dengan normal, gue mempunyai kedua orang tua yang utuh. Tapi sebenarnya rasa itu muncul itu di saat umur gue 20 tahun sih. Jadi saat itu ada dimana orang tua gue memang sebelumnya udah cerai di umur gue 10 tahun. Jadi mereka udah pisah. Dan di situ gue nggak nyalahin perceraian itu ya. Jadi di sini disclaimer, gue nggak pernah menyalahkan retaknya rumah tangga orang tua itu menjadi gue tuh seperti ini, enggak. Jadi memang namanya gue seorang anak dari umur 10 tahun itu perlu kasih sayang orang tua. Terus jadi gue tuh kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, jadi membuat gue tuh ingin mencari sosok, mungkin sosok yang bisa memberi perhatian, memberi kasih sayang tersebut gitu loh. Nah jadi kenapa gue bilang 2010 itu, jadi waktu itu 2010 ada yang ngechat gue, jadi itu seorang pria sih, dan dia tuh baik sama gue. Jadi kalau di bahasa dulu tuh abang-abangan lah gitu. Jadi dia tuh selalu kayak nanya gue orang mana, terus gue perhatian deh, sampai waktu gue sekolah pun sempet dibantu sama dia gitu. Awalnya emang nggak ada sama sekali. Jadi ada yang bilang kan rasa suka sama jenis itu bisa dari kecil gitu ya atau gimana. Tapi kalau gue sih lebih ke trauma sih. Jadi kita sebut aja sosok pria itu namanya Denny ya. Nah jadi di umur gua sekarang ini umur gua 30, dan di umur gua 20 tahun itu pada 2010, jadi si Denny ini ngajakin gua ketemu, karena kan kita kenal dari Facebook dan sudah lama lah ya ketemu. Akhirnya kita memutuskan nih buat ketemuan gitu di situ. Akhirnya gue janjian sama dia dan kita ketemu di kontrakannya dia gitu. Gue dijemput, ingat banget, gue dijemput di daerah Blok M waktu itu. Dan setelah itu gue dibawa. Awalnya gue nggak ada rasa curiga sama sekali ya, karena di sini gue pure mencari temen, mencari sosok abang lah ya gitu. Jadi nggak ada sama sekali kecurigaan gue gitu. Dan gue juga nggak bisa nyalahin diri gue sendiri, dan gue nggak bisa nyalahin takdir ya. Jadi singkat cerita, setelah pertemuan itu gue diajak ke rumahnya. Di situ awalnya baik-baik aja, gue dikasih makan, gue ngobrol gitu. Tapi pas malam itu, jadi pas gue mau tidur, memang kebetulan kan gue sebetulnya pengen pulang. Cuma pada saat itu kan 2010, kalian bisa cek kan nggak ada namanya ojek online ya. Jadi tuh angkutan umum tuh jam segitu udah nggak ada gitu. Nah disitulah dia nyuruh kayak ada nginep aja gitu. Akhirnya gue ya udahlah nginep gitu kan. Nah pas gue udah tidur, tiba-tiba gitu kayak dia awalnya kayak meluk-meluk gue sih, gue risih ya, maksudnya bang jangan bang, gue bilang gitu kan. Gue mencoba menolak lah gitu. Jadi si Denny ini tuh posturnya tinggi banget, sedangkan gue tuh waktu itu walaupun 20 tahun tuh gue kecil banget gitu loh. Nggak mungkin juga kan gue tunjukin fotonya gue waktu 20 tahun. Jadi intinya dia lebih besar lah dari gue dan lebih dewasa. Nah setelah itu dia meluk-meluk gua terus kayak nyium-nyiumin leher. Gua sampai kayak bang udah, gua mau pulang aja, aku mau pulang, gua bilang. Enggak, udah malam, kata dia gitu. Kamu nggak bakal bisa pulang, udah nginep aja. Akhirnya di situ gua nginep sama dia. Nah semakin malam tuh kayak dia makin berani gitu, kayak mulai maksa gua. Bener-bener kayak bahasa kasarnya tuh kayak dipaksa banget gitu, kayak diperkosa lah gitu sama si Denny ini gitu. Di situ mungkin kalian bertanya, kok nggak dilawan, kok nggak diinin sih, lu kan cowok gitu.
tapi kan tenaganya dia lebih besar daripada gue gitu. Jadi di malam itu ya gue habis di situ, gue dinodain sama dia dan gue cuma bisa nangis pada malam itu. Ya udah, itu adalah first time dimana gue dilecehin sama dia gitu. Jadi ada yang bilang juga sih, kayak orang yang ngomong ke gue, kok lo abis digituin nggak berubah, maksudnya kenapa malah lanjut suka gitu sama jenis gitu. Dan itu gue nggak tahu, setelah dari Denny ini gue ngerasa kayak dilindungin gitu, kayak oh berarti gue udah dapat nih sosok orang yang sayang sama gue. Jadi gue anggap itu adalah sebuah perhatian tadinya gitu. Akhirnya gue sempat menjalani hubungan sama si Denny ini selama kurang lebih setahun lah gitu. Nah dari Denny ini mula-mula gue tuh bisa suka sesama jenis di hubungan dengan Denny ini gitu. Jadi itu awalnya sih. Kalau pertama ya pasti si Denny itu ya, pastinya si Denny itu, karena dia tuh memang, gue tuh sempat marah sama dia karena gara-gara dia tuh gue bener-bener ngerasain sakit yang bener-bener. Karena iya, kalian bayangin aja sih, itu kan hal yang kotor ya. Jadi gue tuh ngerasa sakit dan dia ngeyakinin gue kayak gue nggak bakal kok, maksudnya kayak ninggalin lo, gue nggak bakal pergi gitu loh. Jadi kayak di situ gue ya udahlah, gue ngerasa sedikit lega dan dia intinya nggak ngebuang gue. Jadi memang awal-awal kayak semacam ada status ya sama dia sih gitu. Jadi dari Denny ini dia first time cinta pertama gue lah di kayak kehidupan itu gitu loh. Jadi setelah 1 tahun jalan sama dia, tiba-tiba tuh dia bilang sama gue dia pengen nikah. Jadi ternyata dia udah dijodohin sama keluarganya. Akhirnya di sini gue sempat kayak nggak semangat lagi karena ya udahlah gitu, apa ini harus diudahin gitu ya. Dia akhirnya pindah dan dia tuh nikah. Nah setelah itu gue tuh udah nggak kontak sama si Denny dari setahun itu. Dari Denny lah barulah gue muncul ada rasa hubungan dengan yang lain-lain gitu. Ke A, si B, si C itu banyak banget udah gue laluin gitu. Jadi kayak dari Denny inilah gitu gue mulai menjalin hubungan dengan yang lain gitu. Kalau ditanya ada keinginan nggak untuk menikah, ya semua manusia pasti ingin berubah ya, maksud gue gitu loh. Jadi sampai detik ini pun adalah, jadi dari awal gue begitu pun kan gue nggak pernah minta gitu, karena itu adalah kesalahan gue juga mungkin. Tapi kalau ditanya ingin menikah pasti pengen gitu. Cuma orang-orang seperti gue itu tuh nggak mudah ambil keputusan dan harus istiqomah sih, maksud gue. Jadi banyak juga kan kalian tahu sendiri yang udah menikah tetap masih melalang buana gitu ya. Dan gue nggak mau itu terjadi di diri gue, dan gue harus yakinin diri karena semua itu tuh balik lagi ke diri sendiri sih gitu. Kayak kita mau berubah nggak bisa kita paksaan orang tua, paksaan temen, itu nggak bisa. Jadi tuh memang harus dari sendiri. Tapi kalau dibilang ingin menikah dan lebih baik, pasti pengen, semua orang pengen berubah, dan gue pun itu juga pengen. Keluarga dan lingkungan, kalau lingkungan pastinya nggak tahu ya, karena kan ini masih menjadi hal yang tabu ya, hal seperti ini gitu. Tapi kalau keluarga sih, kalau yang gue tangkap, mungkin adik-adik gue kan perempuan ya, dan dia juga cuma beda 2 tahun sama gue. Dan dia juga gaul gitu orangnya, dan teman-temannya juga banyak congcong, maksudnya banyak orang-orang seperti ini gitulah. Jadi adik gue sih sebetulnya tahu, cuma mungkin dia lebih menghargai gue untuk nggak nyakitin hati gue. Karena pernah di saat gue ada masalah sama dia pernah nyebut kayak, gue tahu kok lo pacaran sama cowok gitu loh, tapi kan gue nggak pernah jahil sama lo gitu loh. Jadi adik gue tipikal orang yang cuek sih, karena yang penting kita sama-sama dewasa gitu, jadi nggak usah saling usik. Kalau nyokap sih gue rasa udah tahu, karena dia juga pernah kayak nyuruhin gue buat merit terus gitu. Tapi yang lebih mungkin detail tahu gue siapa ya pasti sahabat-sahabat gue yang gue percaya gitu, karena kan setiap manusia pasti punya lah orang yang kita percaya nih buat jaga rahasia gitu loh.
Kalau lingkungan mah mungkin hanya bisa menebak ya gitu, tergantung kitanya sih. Kalau kitanya menunjukkan mungkin mereka curiga gitu. Tapi kalau gue tipikal orang yang nggak mau sih kayak mengumbar-ngumbar, atau kayak ada kan orang yang ngondek atau kemayu gitu ya. Gue sih nggak kayak gitu sih kalau di rumah, maksud gue gitu. Tanggapan keluarga, jujur karena kan gue nggak open minded ya, maksudnya gue tuh nggak pure cerita atau kayak mak anakmu gay gitu, nggak. Jadi kayak gue nggak berani sih, jadi gue bukan orang yang seberani itu kayak mak anakmu begini gitu loh, nggak. Tapi nyokap gue sebetulnya dia tahu. By the way, kalau bokap gue tuh memang udah dari perceraian itu memang udah nggak ngurusin gue ya, jadi sebetulnya whatever gitu loh. Kalau misalkan dia tahu pun gue nggak masalah gitu. Jadi kayak sebetulnya gue juga ngeri-ngeri sedep, karena juga gue kan di YouTube juga agak berani ya cerita tentang pengalaman seperti ini. Jadi gue ngeri-ngeri sedep juga, nyokap gue atau adik gue atau teman gue yang di luar sana tahu. Tapi ya gue mencoba untuk cerita biar gue lega aja gitu. Jadi gue yakin kok pasti nanti gue bisa berubah gitu. Tapi di sini gue nggak open minded ke keluarga. Jadi kalau dibilang tanggapan keluarga sih ya pastinya enggak sih. Maksudnya mereka juga nggak tahu gue kayak gini gitu. Pengalaman buruk itu banyak ya gue sebetulnya. Jadi kalau buruk ini dalam hal masalah ketemuan ya, gue pernah sih. Jadi gue pernah ketemu sama orang di salah satu aplikasi dating. Jadi tuh orang itu maksa gue untuk melakukan hal itu, dan dia kayak ngancem gue gitu juga sih. Itu pernah, dan gue sampai minta tolong sama temen gue buat dijemput gue saat itu. Dan di situ gue deg-degan, sumpah gue takut diapa-apain aja ya pada saat itu. Itu pengalaman buruk gue yang pertama. Yang kedua, pengalaman buruk gue, jadi jujur ya, orang-orang kayak kita tuh nggak semua ya, tapi kebanyakan orang-orang kayak kita tuh nekat. Maksudnya nekat tuh gini, gue pernah punya mantan juga yang kalau gue putusin tuh nggak terima. Jadi kayak dia tuh nyakitin dirinya lah, itu ada gitu loh. Atau dia malah nyakitin gue. Itu serem banget ya. Gue pernah dapat orang kayak gitu. Jadi untuk lepas sama orang kayak gitu tuh gue sangat-sangat susah. Tapi alhamdulillah sih gue udah bisa lepas dari dia. Dan pengalaman yang paling buruk itu ya, gue pernah kena penyakit sih. Penyakit itu pastinya ya dalam hubungan intim gitu. Jadi kalian tahu sendirilah, cowok sama cewek nggak pakai pengaman aja pasti kan ada aja ya penyakitnya. Jadi gue pernah kena, kalau kalian tahu itu semacam kayak sifilis gitu, dan itu sumpah nyiksa banget. Nyiksanya tuh kayak gue tuh mau kencing sakit, mau ngapain sakit. Itu pernah. Jadi sampai gue ke dokter, sampai gue ke nih, dan itu gue sendiri dan cuma sama teman gue yang tahu doang. Karena kan gue nggak mungkin cerita kemana-mana kan saat itu. Jadi pengalaman buruk gue itu sih penyakit sih paling gue pikirin gitu loh. Pengalaman manis gue di dunia pelangi tuh pernah sih. Jadi kan gue tuh udah pacaran lumayan banyak ya sama cowok-cowok gitu, maksudnya banyak banget lah gitu. Jadi pengalaman manisnya gue pernah dapat satu orang yang sangat-sangat baik ya. Jadi kayak dia tuh semacam kayak bisa ngasih uang, bisa nyenengin gue, ngajak jalan, ngajak makan gitu loh. Sampai gue tuh dibeliin barang sama dia. Sampai pokoknya tuh tiap bulan gue dikasih uang, udah kayak istrinya lah gitu loh. Jadi kayak pengalaman manis gue sih selama begini tuh ya cuma dapat orang yang bisa senengin gue. Itu aja sih pengalaman manisnya. Jadi kayak punya mantan-mantan yang baik-baik aja tuh bagi gue tuh manis sih, pengalaman manis buat gue. Kalau gue untuk urusan seks gitu ya, dibilang liar sih enggak ya. Gue tuh orangnya netral sih, maksudnya kayak yang wajar-wajar aja sih. Maksudnya nggak kayak orang yang sukanya di ini, sukanya di itu gitu, sukanya dilemin, di ini, ditungging itu, enggak sih. Maksudnya gue najis ya, gue nggak suka kayak gitu. Maksudnya orang kan ada yang katanya sukanya diikat,
gitu, sukanya dijambak gitu ya. Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue sih yang normal aja gitu ya. Maksud gue kayak main-main biasa aja gitu. Paling kalau emang lagi iseng gitu, paling cuma sekedar pakai poppers, atau mungkin kayak pernah sih sekali tuh kayak semacam main di atas kayak loteng gitu doang sih udah. Tapi itu malam ya. Sumpah jijik banget kan kalian dengarnya. Cuma itu sih yang paling seks yang tertinggi bagi gue. Jadi nggak sampai kayak buat pernah sih gue ditawarin tuh sama mantan gue, kayak gue tuh dililin-lilinin gitu. Maksudnya badan gue tuh dililin-lilinin. Gue gak mau, gue bilang dikira gue ini kali es roti gitu ya. Tapi gue nggak mau. Intinya tuh gue gak mau yang aneh-aneh deh kalau kayak gitu. Yang penting kita suka sama suka, mau sama mau, ya udah cus gitu loh maksudnya. Ya pasti orang-orang kayak gue ya pasti takut lah gitu. Waktu gue kena sifilis aja tuh gue udah ngerasa takut. Itu tuh gue langsung curhat ke teman gue. Nih gue nih, nian gue nih keluar nah nih gue takut deh ngencing gue sakit. Itu gue tuh udah deg-degan banget ya, sampai teman gue tuh nanya, lo tuh ngapain, lo tuh habis ngapain Bill, coba cek. Akhirnya gue cek sama teman gue sampai ngambil darah gitu kan, kalau buat ngeceknya gitu ya. Dan ternyata emang sih bukan HIV, bukan gitu, tapi itu HIV itu adalah kan tingkat penyakit tertinggi ya di dunia pelangi lah ya. Maksud gue ya pasti gue takut lah jangan sampai ya, karena kan katanya memang belum ada obat. Walaupun ada obat juga itu kan cuma pencegah gitu doang kan, jadi belum 100% mengobati gitu setahu gue ya HIV itu. Jadi kayak gue makanya untuk urusan seks nggak mau macem-macem atau kayak aneh-aneh tuh gimana ya gitu. Gue takut karena kena sifilis aja tuh udah nyiksa bagi gue, apalagi kena yang namanya HIV. Aduh itu gue amit-amit banget deh. Kalau gue sih nggak ada pemikiran gue untuk kayak merubah gitu. Maksudnya kayak ngerubah diri gue jadi perempuan gitu ya. Maksudnya kayak look gue tuh jadi kayak lebih ke cewek lah gitu, jadi perempuan. Nggak ada sih. Jadi kalau untuk gue sih pribadi malah lebih pengen ya udah yang penting gue cakep dulu lah gitu, bersih dulu gitu loh, ngerawat diri dulu. Jadi kalau untuk urusan amit-amit sampai ngubah kelamin terus jadi perempuan, jadi transgender, itu jauh-jauh sih nggak ada sih. Karena gue memang masih ada pikiran buat kedepannya pasti berubah. Jadi nggak ada sih niatan gue buat ada pikiran jadi cewek gitu. Kalau untuk kriteria atau cowok yang gue suka sih ya, kalau misalkan gue nyari pacar gitu, gue sih nggak terlalu menuntut ya dia terus gimana. Gue sih memang, tapi kalau untuk physically gitu gue lebih suka yang agak kurus sih. Misalkan dia jadi topnya ya gitu, tapi dia tuh kurus gitu. Dan tapi kalau gue kan memang sebetulnya bisa dibilang versatile ya, bisa lah ya, bisa jadi rantang, bisa jadi topi gitu. Maksudnya intinya gue tuh versatile lah. Cuma gue lebih dominan jadi bottom, karena kan orang-orang juga rata-rata orang yang deketin gue rata-rata tuh top semua gitu. Tapi kalau untuk top yang gendut gitu gue kurang sih, kayak lebih nggak terlalu suka top chubby gitu. Jadi tapi kalau misalkan slim gitu ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi untuk face yang penting gue dia rapi aja sih, maksudnya nggak terlalu jember gitu. Maksud gue nggak terlalu, kalau untuk face gue nggak terlalu nuntut dia untuk kayak gimana. Yang penting baik, yang penting nggak cuma menuju ke seks aja sih arahnya gitu loh. Nggak pernah sih, karena ya satu gue nggak ngekos gitu. Gue tuh sekarang ini memang dari dulu stay sama bibi ya gitu, karena nyokap gue di Bandung, bokap kandung gue tuh di Sukabumi. Jadi memang gue tuh nggak ngekos gitu. Jadi dan gue untuk jangankan tinggal bareng gitu, gue ngajak dia nginep aja, pacar gue nginep tuh jarang gitu. Kita lebih suka untuk staycation gitu, misalkan memang ketemu. Karena pikir gue, kalau gue sih masih ada pikiran kayak takut ya, namanya kita di gang sempit gitu, rumahnya takut kedengeran, atau takut nanti ada tetangga yang julid gitu kan, kayak tuh si Billy bawa orang gini-gini temennya. Apalagi gue pernah soalnya bawa temen nih, temen gue tuh agak kemayu,
Jadi kayak gue tuh bukannya gue malu ya punya teman kayak dia, enggak. Cuma gue udah bilang lo tuh kalau bisa tuh jangan ngondek di rumah gue gitu. Nah itu tuh bocil-bocil pada ketawain dan gue tuh malu gitu loh. Gue aja di sini ngejaga diri gue. Ini gitu, temen gue malah dateng ngondek gitu loh. Jadi kalau untuk membawa pasangan ke rumah nihil banget sih, gue nggak pernah. Paling kalau untuk sekedar dateng ngobrol di bawah gitu terus langsung main lagi, gue mending staycation sih, mending keluarin uang 200-300 sih, yang penting bebas gitu maksud gue. Kalau ribut gak di dunia pelangi tuh pacaran tuh ya nggak jauh-jauh amat sih. Kalau nggak pacarnya ketahuan selingkuh, kalau nggak masih main aplikasi dating gay, kalau nggak ketahuan bawa orang ke kosan, kayak gitu-gitu aja sih sebetulnya itu. Jadi kayak kayak gue kan paling pernah tuh kayak namanya orang kan pacaran ada peraturan beda-beda ya. Kalau gue tuh paling benci sama orang yang misalkan lo, gue udah pacaran sama lo, tolong aplikasi lo hapus. Kalau gue gitu, karena pikir gue, lo cari apa lagi gitu loh, lo mau nyari apa gitu, kan lo ada gue. Pernah ke gap tuh salah satu mantan gue pas pacaran masih pakai aplikasi, dan udah gue tanpa ABC gue putusin. Karena apa, ujung-ujungnya mereka pasti ketemuan, pasti ujung-ujungnya mereka melakukan hal itu. Jadi kalau untuk ribut-ribut, lebih tepatnya sih memang pasti orang ketiga sih. Karena ya pasti mereka cari orang lain buat main. Karena jujur gue tuh kan nggak ngekos. Jadi pernah pacar gue tuh main sama orang lain karena perkara gue nggak ngekos. Jadi mereka di luar gue, di belakang gue tuh main lagi gitu. Jadi mereka ketemuan dari aplikasi, bercocok tanam deh. Itu gue ribut gara-gara itu. Sangat tahu banget ya. Jadi memang kan di Indonesia ini kan apa ya, bisa dibilang tuh agamanya tuh kuat ya. Apalagi kan mungkin mayoritas kebanyakan muslim ya, kebanyakan gitu. Dan kebetulan gue juga muslim. Jadi kayak kalau LGBT dilarang keras memang benar gitu. Dan mungkin di saat gue seperti itu ada sih rasa kayak aduh, kok kenapa nggak kayak di luar negeri sih gitu ya, maksudnya disahin gitu. Tapi nggak sampai sih, gue malah mikirnya gini loh, gue malah nggak ada pikiran buat menikah dengan sesama jenis sih waktu gue masih berpacaran juga gitu, Cap. Jadi kalau gue sih memang saat ini sih masih mikir memang itu nggak harus dibenarkan gitu. Jadi kalau bisa memang bisa mengurangi lah semuanya gitu. Jadi kayak teman-teman juga, mungkin teman-teman LGBT juga ada sebagian yang terlalu terang-terangan sih kata gue. Jadi gimana kalian gak dihujat gitu kalau misalkan kalian tuh juga berani gitu. Kalau gue pikir sih, gue juga gak munafik, gue juga pernah melakukan kesalahan, gue pernah jadi pendosa gitu. Gue juga sama kayak teman-teman, dan gue nggak bilang kayak kita apa ya, gue juga udah pure berubah, enggak gitu. Cuma memang kalau bisa, kalau memang kalian takut, udah jangan dipus gitu, jangan dipus banget lah. Udah cukup kalian aja yang tahu, karena kalian di sini tuh di Indonesia gitu loh. Kalau misalkan memang kalian pengen free atau bebas, pindah negara aja sih kata gue. Itu lebih baik. Sebenarnya sih dari 2010 sampai sekarang itu memang udah jangka yang sangat panjang ya gitu. Jangka yang sangat panjang, gue mengarungi percintaan di dunia pelangi ini gitu loh. Dibilang sampai kapan? Ya semua orang pasti mempunyai titik jenuh ya gitu loh. Dan kebetulan gue belakangan-belakangan ini tuh sering dapat kayak mimpi atau bisikan sih, kayak semacam pertanda. Jujur setahun kebelakangan ini tuh gue memang nggak pernah kumpul sama teman-teman gue, tapi tetap ya kita komunikasi lewat WA masih, cuma untuk nongkrong udah enggak gitu. Jadi kayak untuk sekarang aja gue tuh ngelihat sosok cowok aja nih lebih ke gini sih, ganteng ya gitu. Nggak kayak dulu tuh kan gue kayak cakep ya, gue kayak pengen deh sama dia gitu loh, pengen deh kenalan sama dia. Pokoknya 1 tahun kebelakang ini tuh gue memang udah pure nggak main sih, nggak main aplikasi,
nggak nongkrong sama teman-teman cong. Jadi kayak memang gue mengurangi, dan itu terjadi dari diri gue sendiri sih, sampai terakhir gue saat ini pun karena gue dapat mimpi itu. Jadi kayak mungkin ini waktunya kali ya gue harus berubah gitu, tapi gue nggak bilang pure ya, tapi sambil berjalannya waktu sih gitu. Tanggapan gue sih, gay itu menular apa enggak tergantung sih, karena maksud gue kenapa tergantung, karena gini ya, gue juga pernah nakal gitu loh. Jadi yang dimaksud menular ini kan banyak hal ya, ada mungkin menular penyakit, ada juga menular mungkin kelakuan gitu ya. Misalkan contoh, gue nih kan seorang gay misalkan, gue punya teman yang strike, gue ajak nongkrong, gue ajak kemana-mana, lama-lama dia ikutan nih, jadi ngondek, apa jadi kayak ikuti kebiasaan gue gitu. Itu mungkin menular dalam pergaulan ya, maksud gue jadi kayak gue bawa gitu dianya. Itu misalkan guenya nakal gitu, maksudnya guenya jahil ngajak teman-teman gue yang strike untuk menjadi cong gitu, menjadi gay gitu. Atau juga mungkin gue nih seorang gay, terus gue suka sama orang normal misalkan, gue kasih dia uang, itu kan gue bisa dapetin apa yang gue mau. Misalkan kayak, sini gue kasih 1 juta tapi lo mau gak gue isepin misalkan. Itu kan itu lama kelamaan kan orang itu awalnya suka-suka iseng aja, mungkin lama-lama suka-suka dan penasaran untuk mencoba yang lain ya kan. Itu menular dalam kejahilan si gaynya itu sih kata gue. Cuma kalau untuk menular dalam penyakit ya pasti bisa jadi ya, maksud gue maksudnya menularnya tuh ya gay ke gay sih. Jadi kayak misalkan dia melakukan hubungan intim tanpa pengaman, dia sembarangan, dia asal masuk sana masuk sini, tuh bisa jadi menular penyakitnya, maksud gue gitu. Jadi yang disebut gay menular apa enggaknya tergantung pelaku gaynya sendiri sih, dia tuh lebih kemana gitu loh. Jadi sih gue sih cuma kasih pesan buat teman-teman mungkin yang suka menjudge teman-teman LGBT ya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman LGBT itu tuh pasti mempunyai masalah gitu loh. Jadi pasti ada sebab kenapa mereka menjadi seperti itu gitu loh. Ada faktor dari mungkin ekonomi, dia bisa jadi seperti itu, terus sampai jual diri apa gimana gitu loh, sampai kayak memang dia pernah trauma, apa dia pernah disakitin atau dinodai kayak gue gitu waktu kecil. Jadi maksud gue tuh sebetulnya jangan benci orangnya sih, mungkin perilakunya salah gitu ya maksud gue. Dan gue tuh ngebenerin ini karena gue pun udah mikir gue tuh salah gitu saat ini. Dan kalau bisa sih kalian nasihatin sih, jangan lo dasar lo ngomong bencong gini, jangan sih maksud gue. Justru mereka nanti malah makin liar gitu loh. Jadi kalau kata gue sih, kalau kalian punya teman-teman yang seenggaknya mau dia lesbian atau gay, kalian rangkul sih gitu, kalian kasih tahu gitu. Karena gue tuh deh ngerasain dampak sakit dari perilaku menyimpang itu gitu loh. Dan pesan gue sih, gue doa yang ada di hati gue sih ya, untuk gue dan teman-teman ya, semoga kita bisa kembali ke fitrah lah. Jadi kayak semoga kita semua bisa berubah, intinya gitu. Jadi memang nggak mudah ya, nggak mudah, cuma gue berharap kita semua bisa berubah menjadi lebih baik lah gitu.